dipersembahkan oleh Awali hari-harimu dengan minum kopi. Kopi tarik dari susu kental manisnya lagi bikin happy. Gula arennya lagi manis rasanya. Ngantri, gak perlu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari IPS 3 akan menjelaskan yaitu keuntungan dan kerugian neraca kerjasama perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan negara Bangladesh dan India. Negara ini bertindak sebagai antara pusat India dan provinsi timur. Bea cukai Bangladesh relatif tinggi, namun langkah-langkah untuk mengurangi hambatan perdagangan termasuk tarif lunas, sistem memulihkan bea cukai masuk zona pemproses ekspor. Setelah negosiasi tingkat tinggi, negara utama Bangladesh mendapatkan manfaat isi prosedur untuk lebih sederhana untuk mengekspor produk ini Eropa sebagai negara LCD, negara yang berkembang. Kedua, keuntungan dan kerjasama neraca internasional Rusia dan Tiongkok. Neraca perdagangan barang AS lebih luas lagi, transaksi perjalanan dengan mendefisi berdapat dekade. Di tahun ini orang Amerika membeli banyak barang dibandingkan menjual. Hal ini merupakan masalah yang harus di perekonomian yang lebih dalam dapat dilihat sebagai tanda-tanda kekuatan berekonomi Amerika Serikat yang dapat mengalami defisit terus-menerus berjalan karena negara tersebut. Keuntungan kerjasama perdagangan neraca dan Indonesia. Peran ekonomi Tiongkok. Secara relatif terdapat Indonesia relatif meningkat kerjasama perdagangan Indonesia ke Cina. Juga mengatur tarif impor yang diberlakukan masing-masing negara. Tiongkok membutuhkan bahan baku dari Indonesia sehingga mengekspor produk makanan dapat ditingkatkan. Adapun tujuan yaitu menganalisis faktor-faktor pengertian terhadap pertanian Indonesia, pangan Indonesia, Cina, dan kelautan. Keuntungan kerjasama perdagangan neraca Amerika dan Jepang. Amerika Serikat dan Jepang sama-sama mempunyai kemampuan dan memproduksi bahan tekstil berupa kain, namun produksi kain diproduksi oleh Jepang dinilai lebih baik definisi Amerika. Maka dari itu, untuk meninggalkan keefisien dari faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi mengimpor barang-barang tersebut dari Jepang. Keuntungan dan kerjasama neraca internasional Singapura dan Indonesia. Singapura merupakan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Hal dibuktikan hal tabel 1 di mana Singapura menjadi salah satu dari 5 perbatasan dalam mitra dari impor WTS. Hal ini disebabkan karena Singapura berada di dalam satu kawasan regional ASEAN di Pulau kerjasama yang merupakan terbuka lebar bagi kedua negara, di mana masing-masing negara dalam perdagangan bilateral karena dinilai definisi sesuai aturan. Kerugian dan kerjasama neraca internasional Brazil dan Indonesia. Perdagangan Indonesia-Brazil tahun 2014, perdagangan negara Indonesia dan Brazil mengalami penurunan, di mana tahun 2014 dicatatkan nilai perdagangan yang mencapai rekor paling tinggi sejak perdagangan antara kedua negara ini. Menurut statistik perdagangan secara Brazil di sebagaimana tabel ini, meskipun jumlah total antara penurunan, tapi ekspor di Indonesia ke Brazil tahun 2017 meningkat 1,04% pada aturan 2016. Nilai perdagangan Indonesia dan Brazil berada urutan 33 besar, sedangkan untuk perdagangan kawasan Asia di Indonesia diurutkan
keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kerugian dan kerjasama neraca internasional Indonesia dan Jepang. Indonesia, Jepang, Strategic Economy Practice Agreement Competition Framework atau IJPA menghadirkan yang namanya Regional Policies sebagai praktik untuk mengatur hubungan negara dan lingkungan sebagai isu utama. Dijelaskan bahwa krisis dan kerusakan merupakan akibat dari adanya struktur normatif seperti ekonomi, politik. Dengan kata lain, berkembang tuna di perairan Indonesia merupakan hasil regional yang berlaku dalam hal ini, yaitu kebijakan IJPA dengan Indonesia, Jepang serta dan perumusan kebijakan ini. Dengan diundangkan IJPA yang ada pada pembatasan pertumbuhan seperti yang diketahui kebutuhan manusia. Kerugian dan kerjasama neraca internasional Singapura dan Indonesia. Indonesia dan Singapura mengimpor sebagai barang dan kebutuhan masyarakat yang memperkuat nilai tukar untuk membuat barang impor lebih murah. Singapura dilakukan demi melawan inflasi penyebabkan yang mengerus banyak cadangan devisanya. Kerugian dan kerjasama neraca internasional Cina dan Indonesia. Akibat kenaikan tarif yang diperlakukan ke AS ke Cina menyebabkan penurunan di permintaan barang-barang Cina kebetulan mengandung bahan baku dari secara yang tidak langsung yang dirugikan ekspor. Indonesia memutuskan berkonsumsi barang dalam negeri yang mengurangi impor Cina atau negara yang bermakna bahan baku diekspor Indonesia ke Cina diolah kembali ke AS yang tidak akan ada lagi. Kerugian dan kerjasama neraca internasional Korsel dan Indonesia. Korsel Selatan mengalami keberhasilan luar biasa yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan pusat mengurangi kemiskinan dan pendapatan per kapita meningkat dari US 100 pada tahun 1963 lebih dari USD 58.709 pada tahun 2023. IMF tingkat pengangguran yaitu sebesar 20,7% pada tahun 2023. Meskipun permintaan yang menjadi guncangan kondisi pasar tenaga relatif pada struktur ekonomi negara yang terdiversifikasi dan Indonesia.